صلى الله وسلم على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم. Berkata Abdullah bin Abdul Hasan dalam kitabnya Risalatul Mu'amalah sampai di perkataan beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, hasil dari permohonan adalah hati terpenuhi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk bersyukur kepadanya secara zahir dan batin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala senangi dan ia Subhanahu wa taala ridhai. Kalau sudah kita mau merenung, berfikir, insyaallah akan timbullah satu buah, yaitu rasa cinta kita kepada Allah. Itulah kalau kita membuka pikiran kita saja, kita akan cinta sama Allah. Tidak akan lari kemana-mana, tapi kita buka pikiran kita benar-benar, renungkan benar-benar. Pintu hidayah ini ketika ada renungan. Buah dari renungan ini adalah hidayah. Dan muncullah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sibuk bersyukur akhirnya sama Allah secara zahir dan secara batin kehadapan Allah. Dan Allah pun akan senang sama kita dan Allah akan ridho sama kita. Ketahuilah hendaknya engkau berpikir tentang pengawasan Allah. Nah, ini hari ini kita disuruh berpikir untuk bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Kemarin Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, jadi kita tahu setiap mau berpikir dari mana mulai. Apa yang harus aku pikirkan? Pertama kali saluran pikiran ini ada salurannya, berpikiran ada salurannya. Kita tahu keran di rumah kita di mana-mana. Kita harus tahu juga keran pikiran kita. Kita harus berpikir pertama kali melihat kebesaran Allah, melihat langit. Ini keran salurannya. Oh, langit ini ternyata saluran supaya aku berpikir. Melihat semua makhluk Allah ini adalah saluran pikiran kita, saluran pikiran kita untuk melihat kebesaran Allah. Jadi pikiran kita ini sudah kita peruntukkan, sudah ada salurannya, nyambungnya kemana sudah kita buat sambungannya. Jadi teratur hidup kita ini. Pikiran kita juga teratur. Kalau enggak, orang hidup ada pikirannya tapi tidak teratur. Kayak kabel itu, yang mana kabel merah, yang mana kabel hijau, udah tahu lagi sudah. Cuma ada kabel aja. Lalu sampai meninggal begitu, tidak ada gunanya kabel, tidak dipakai, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau sudah teratur, nah ini diatur dari kehidupan kita sekarang ini. Dengan apa? Dengan memperuntukkan hidup ini kita ini untuk Allah dulu. Baru bisa ketemu nih kabel ini mana. Melihat kebesaran Allah dari ciptaan-ciptaannya. Dan yang kedua disuruh kita melihat kebesaran Allah, berpikir atas nikmat yang Allah berikan sama kita. Nah, dan yang sekarang yang ketiga, beliau berkata, kita disuruh berpikir untuk supaya salurannya ini ada pikiran kita ini. Jadi setiap hari itu yang suruh merenungilah dari pertama tadi, yang kedua dan yang ketiga ini. Aku sudah merenung melihat langit, bumi, melihat ciptaan Allah yang sudah kurenungi. Maha besar Allah. Memang Allah tujuan hidup kita, memang Allah lah yang pantas kita sembah, memang Allah lah. Akhirnya dia dapat sendiri dengan tafakur tadi. Akhirnya melihat nikmat Allah, ya Allah, banyaknya nikmat Allah ini. Maka saya makan, telinga, darah, jantung, diberikan rezeki. Tidak perlu saya nipu orang dapat rezeki. Karena orang mesti nipu dulu baru dapat rezeki.
Kita tidak nipu orang dapat rezeki. Alhamdulillah rezeki kita halal. Nikmat dapat mencerahkan orang. Akhirnya dapat kita ilmu. Dengan berpikir nikmat tadi. Tafakur menanam kenikmatan Allah berikan. Nah, yang ketiga sudah kita atur 5 menit mikir. 5 menit mikir masalah rezeki. 5 menit nikmat kita bukan rezeki ya, nikmat banyak nikmat ini. Nah, yang ketiga mulai mikir. Allah ini melihat aku punya dunia ini raja. Sang raja Allah. Nanti suruhlah kita berpikir, bertafakur ke situ supaya ada salurannya. Kalau salurannya bagus, nyambung, kita akan menikmati hidup. Menikmati kehidupan dunia yang sementara ini, yang orang banyak melihat dunia ini banyak macam yang tidak baik, kita melihat berkah ini hidup kita di dunia. Nyaman kita di dunia. Di dunia sudah seperti di surga. Kenapa? Karena pikirannya nyambung sama yang menciptakan dunia sudah. Nah, maka radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah hendaknya engkau berfikir tentang pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luas kepadamu. Ya Allah, Allah ini memandang kita, melihat pandangannya ini, pandangan Allah tajam, luas, dalam. Bagaimana kalau ada orang melihat kita dengan pandangan yang tajam, yang dalam? Ya Allah, pandangannya kepadamu dan pengetahuannya terhadapmu tajam sekali pandangan Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu fi nafsihi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ya Allah, gemercik hatinya pun Allah tahu, karena tajam pandangan Allah. Allah melihat ada gemercik di dalam hatinya, dia tahu. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah lebih dekat. Allah lah yang paling dekat sama diri kita sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dia bersamamu di mana saja engkau berada, dan Allah Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Ternyata sang raja yang kita cari-cari, ternyata apapun yang kita pikirkan, apapun yang terlintas, dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Tajamnya pandangan dan keberadaan Allah, bahkan dia lebih dekat dari diri kita sendiri. Itulah sebagian awliya ushalihin tidak bisa tidur karena merasakan kebersamaan dia kepada sang Raja Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Allah berfirman, tidaklah engkau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Ya Allah, kalau sudah berpikir begini kita, pemikiran ini hasilnya engkau merasa malu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu terhadap segala macam larangannya,
dan tidak menjumpaimu pada perintahnya. Ketahuilah, hendaknya engkau memikirkan tentang kekuranganmu dalam menyembah Tuhanmu. Engkau menghadang murkanya. Engkau menghadang murkanya dengan bermaksiat kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Orang-orang yang sudah mendapatkan dan berpikir dengan pemikiran ini malu bermaksiat semua. Tak usahkan bermaksiat, melakukan sesuatu yang bukan ibadah saja malu. Karena dia tahu dia diperuntukkan untuk beribadah di dalam hidup ini. Tak berani dia menghadang waktunya berhadapan dengan sang melihat apa yang dia kerjakan dengan melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya. Itulah orang kalau sudah beriman, percaya sama Allah, tahu dengan Allah, kenal sama Allah, langsung tidak mau maksiat. Tidak berani lagi maksiat. Menjaga mulutnya, menjaga pikirannya, menjaga hatinya. Ini semuanya gara-gara merenung, adanya renungan-renungan itu. Kalau tidak ada rasa kita beribadah. Ibadah juga sholat. Tidak ada satu silah. Nah, yang menyambungkan batin kita ini adalah renungan tadi. Itulah kita disuruh untuk merenung, berpikir adalah satu ibadah yang kita lakukan di rumah kita. Setiap hari kalau bisa 1 jam, kalau bisa tak bisa setengah jam. Ambil 5 menit, 10 menit mikirin langit, bumi, ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah banyak. Ambil lagi 10 menit mikirkan nikmat Allah yang Allah turunkan kepada makhluknya. Ambil lagi 10 menit lagi menyaksikan, memikirkan dan merenungkan kebesaran sifat Allah, yaitu yang telah melihat semua perilaku hamba-Nya. Allah tidak ada yang tidak tahu, Allah tahu semuanya. Akan tetapi kebodohan manusia lah, nafsu manusia lah yang menjadikan mereka tertutup daripada kebesaran Allah itu. Ilmunya Allah, dia seolah-olah dia tidak tahu. Dia merasakan Allah itu tidak tahu. Padahal Allah tahu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakanmu secara main-main saja dan bahwa engkau tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ruginya manusia yang tidak merenungkan hidup ini. Ruginya manusia yang tidak memikirkan hidup ini. Ruginya manusia yang tidak menjadikan hidup ini adalah ibadah. Hidup ini adalah tempat dan waktu untuk dia mempersembahkan dirinya kepada Allah. Mari kita rencanakan rencana-rencana hidup ini dengan renungan-renungan yang muncul dan timbullah rencana dan memulainya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Apa yang membuat kita durhaka? Apa yang membuat kita tidak mau dekat sama Allah? Apa? Ya Allah, nyamannya dekat sama Allah. Kita melihat orang penguasa atau punya kekuasaan harta, ingin dekat sama dia, padahal kita tidak dihormatinya, dihargai, bisa difitnahnya, bisa dikambing-kambingnya. Ini Allah dengan kemuliaan, memberikan kemuliaan, tapi manusia tidak mau mendekati diri kepada Allah.
Dekatkan sama Allah. Bagaimana mendekatkan diri? Ya ini merenung ini adalah satu jalan untuk mendekatkan diri sama Allah. Dengan cara tadi yang ketiga khususnya merasakan Allah melihat kita. Duduk kita sampai merasakan, merenungkan ya Allah, tajamnya pandangan Allah. Allah melihat mata batinku, mendengar gemercik hatiku. Allahumma ini, Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu hadiri, Allah hadir denganku. Allahu nadiri, Allah melihatku. Allahu qaribun minni, Allah dekat denganku. Dibaca itu 7 kali, 14 kali. Sebisa kita. Yang sering kita kasihkan yang murid punya Habib Hasan Sholat Duha. Sebelum tidur dibaca supaya sambil merenung ketika mendapatkan pandangan Allah. Barang siapa merasa dilihat oleh Allah, sesungguhnya Allah dekat dengan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya jikalau engkau telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti engkau akan menemuinya, pasti engkau akan menemuinya, pasti engkau akan menemuinya, pasti engkau akan menemuinya, pasti engkau akan menemuinya. Semua orang merindukan bertemu Allah. Semua penduduk surga berharap-harap bertemu Allah karena Allah yang mempunyai sifat yang mulia. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semua makhluk merindukan Allah. Inna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya puncak nikmat yaitu bertemu dengan Allah, mendapatkan Allah. Ruginya manusia yang tidak mengerti dengan Allah, ruginya dirimu, ruginya hidupmu. Berapa banyak manusia yang meninggalkan dunia ini dan tidak tahu dengan Allah, dan mereka jauh dan jauh dan jauh. Hujibu fahasbuhumul hijab, adabu tertutup, dan itulah adab yang terbesar ditimpa dan didapatkan oleh manusia. Ya Allah, jauhkanlah diri kami, jauhkanlah ya Allah keturunan kami dari sifat tersebut. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang dekat dengan-Mu, ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jangan usir kami ya Rabb. Dekatkan kami ya Allah. Jangan usir kami dari pintu rahmat-Mu ya Allah. Dekatkan kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan hijab batin kami, pikiran kami sambung dan bersambung dengan kebesaran-Mu, bersambung dengan sifat-Mu, bersambung dengan sesuatu yang Kau berikan kepada orang-orang yang soleh. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berpikir semacam ini akan menambah rasa takut-Mu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membuat-Mu selalu menegur diri sendiri, menjauhi kesalahan dan teguh berusaha. Ketahuilah bahwa hendaknya engkau memikirkan kehidupan duniawi ini yang penuh dengan kesibukan, penuh bencana dan akan segera punah. Juga berpikirlah tentang akhirat yang penuh dengan kenikmatan dan kekekalan. Jadi kita harus berpikir benar. Tahu dunia ini banyak masalahnya. Tahu bahwa dunia ini tempat ujian saja. Tahu di dunia ini ada barangnya yang kekal. Dan tahu ada kehidupan akhirat. Ada tempat tinggal yang abadi kekal selama-lamanya. Dan aku harus tinggal di tempat yang diridhoi oleh Allah di situ. Di tempat yang dikumpulkan para nabi, para rasul, surganya Allah. Kalau sudah berpikir kita sehat, kita akan memikirkan tempat itu. Musibah dunia kecil bagi kita
Ketika musibah akhirat, aku tak bisa sabar. Aku tak bisa berzikir. Aku tak bisa membaca Al-Quran. Aku tak bisa sujud di tengah malam. Aku tak bisa sholat. Aku tidak bisa melakukan sholat duha. Aku tidak bisa istiqamah. Ini musibah besar bagi dia. Besar benar. Tapi banyak yang meninggal dunia tidak melihat ini musibah. Musibah jikalau dia sakit gigi, musibah dia. Kalau hartanya hilang, ketakutan. Kalau ininya, tapi kalau urusan akhirat, urusan sama Allah mau hilang tak apa-apa, aman aja gitu. Kalau urusan dunia jangan sampai hilang. La ilaha illallah. Berfikirlah, sehatkan pikiranmu, karena hidup di dunia sebentar. Tidaklah Nabi turun, tidaklah para aulia turun berjuang mengorbankan nyawanya semuanya kecuali untuk mengingatkan perjanjian, mengingatkan kepada penduduk dunia supaya mereka tidak terlena, tidak tertipu oleh kehidupan yang sementara ini. Jadi berpikir semacam ini akan menjadikan kita malu sama Allah, akan menjadikan kita bersemangat, akan menjadikan kita bisa menegur diri kita tegur. Nah ya Allah, kapan kamu mau bertaubat? Kapan kamu mau benar-benar pikiran kita ini sudah rusak benar? Kapan kita benarkan pikiran kita? Kapan mendekatkan diri sama Allah? Kapan kita tahu benar bahwa dunia ini kehidupan yang sementara, yang hina, dan kehidupan yang kekal adalah kenikmatan di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Allah berfirman, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar engkau berfikir, Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kalian orang-orang kafir lebih memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan lebih baik dan lebih kekal. Pilihlah akhirat. Allah bilang ini lebih hebat, lebih nikmat kalian akhirat. Nah, kalau terlalu bagaimana sama dunia, kasih haknya dunia secukupnya. Jadi kan tujuan hidup kita Allahumma ja'al hammi akhirah wa ma hadhihi al-hayatu dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Jikalau mereka mengetahui, berfikir semacam ini akan menimbulkan dalam dirimu rasa zuhud terhadap dunia. Maksudnya apa? Tak cinta dunia. Dan lebih bersemangat untuk hal-hal yang bersifat akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau memikirkan tentang dekatnya kematian dan adanya kerugian serta penyesalan setelahnya. Jadi kita banyak berpikir bahwa kita ini akan ketemu sama kematian, tidak bisa dielak juga. Jangan pernah mikir, aku mau lari, tidak bisa. Dan dekat, sudah dekat semuanya. Kisah-kisah akhirat yang diceritakan ini sudah dekat semuanya. Umur kita berapa? Tidak ada yang jauh lagi. Semuanya sudah dekat, tinggal menunggu saja. Kalau kita belum benar-benar memikirkannya, kapan kita mau berpikir? Mikir apa kita? Mikir main-main seperti manusia, main-main terus dipikirkan. La ilaha illallah, bangkit, harus bangun kita. Cukup lama kita tidur. Jadi kalau kita sudah mulai berpikir dengan pikiran ini, kita akan muncul semangat hidup untuk mengambil kehidupan yang benar, yang hak, yaitu kehidupan akhirat. Allah berfirman, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila 'alimil ghaibi wa shahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kematian itu akan menemuimu. Kematian itu akan menemuimu. Kemudian engkau akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah engkau kerjakan. La ilaha illallah. Ya Allah, taufik, hatta taufik. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat hidayah ke taufik sampai kita sadar sama hidup ini, sadar sama perjalanan yang sementara ini, sadar dan juga kita bisa terus mendapatkan anugerah dan rahmat Allah, mengetahui kehidupan yang sementara ini. Ya Allah, ya Karim, ya Jalil, ya Arhamar Rahimin. Allah.